Hai Sobat Ken, welcome di channel kita ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan wawancara terkait promosi atau potensi dari wilayah. Sudah hadir bersama kita Bapak Hari. Kita langsung saja bersama beliau beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Untuk pertama, boleh perkenalan dulu Bapak Hari. Terima kasih Pak Eko. Selamat siang. Perkenalan dulu, nama saya yang dikenal di Malang ini adalah Hari Ratih. Jadi Hari rambutnya putih ya. Karena memang dari usia sudah lanjut banget, dan ini kegiatan yang membutuhkan semangat. Jadi petani yang dimana apa yang saya lakukan, saya kerjakan ini adalah pertanian atau urban farming, jadi pertanian kota. Jadi kita memang bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan konsumen langsung. Jadi kami sebenarnya menginginkan kegiatan kami ini bisa dikembangkan atau dicontoh oleh warga kita di Malang pada umumnya, dan kami punya program Malang Kota Organik. Jadi supaya warga ini bisa mengkonsumsi langsung dari hasil olahan sendiri atau hasil budidayanya sendiri. Karena apa? Karena di desa sekarang ini terus terang aja potensi pertanian ini sudah agak langka untuk pertanian pangannya. Jadi untuk program ketahanan pangan saya kira cukup cocok sekali. Jadi kita menggarap langsung di konsumen. Untuk itu kita membuat satu program, yaitu merubah sistem atau proses daripada merubah perilaku daripada yang bukan petani jadi petani. Karena di kota adalah sasaran akhir konsumen daripada hasil pertanian. Karena di desa sekarang ini sudah alih fungsi semua lahan-lahan. Kemudian yang kedua, tenaga kerja sudah berkurang. Berkurang karena apa? Pertanian sudah tidak menjanjikan lagi, menurut mereka tidak menjanjikan lagi. Padahal kalau kita garap dengan potensi, sebenarnya di desa masih menguntungkan sekali dan sangat besar sekali potensinya. Kemudian untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi kami di sini adalah penggiat daripada urban farming sejak tahun 2006. Tapi sebelumnya kami sudah bergerak di urban farming tapi bukan organik. Jadi kami sekarang bergerak di pertanian organik karena idealisnya kami ingin menyehatkan bangsa, menyehatkan dari keluarga dulu, kemudian lingkungan, kemudian kepada masyarakat secara umum. Kemudian kegiatan kami ini merupakan satu usaha keluarga di mana usaha ini dikelola oleh keluarga sendiri. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa ternyata usaha ini merupakan satu perusahaan di mana di situ ada strukturnya juga ada, kemudian kegiatan-kegiatan mengenai dokumen sistem mutunya juga ada, sehingga kami juga bersertifikat. Itu yang kami ajarkan kepada warga, kepada petani maksud saya, supaya ternyata tidak harus perusahaan pertanian yang besar ini harus PT CV, tapi ternyata petani keluarga pun bisa melakukan itu. Dimana Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini memang yang penting adalah pengelolaannya atau manajemennya. Jadi bagaimana mengelola dari yang kecil menjadi besar, yang artinya itu yang tidak biasa menjadi biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan kami ini memang arahnya kepada agribisnis akhirnya. Awal mulanya dalam kebutuhan sehari-hari, kemudian sekarang marah agribis. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak murni agribis. Jadi 50% agribis, yang 50% adalah untuk sosial. Di mana kegiatan sosial itu antara lain satu, pemberdayaan. Jadi kami mengadakan mitra-mitra kerja dengan kelompok-kelompok tani baik di kota maupun di kabupaten. Kemudian yang kedua, kami mengadakan pelatihan-pelatihan gratis di sini. Bagaimana caranya? Kami sasaran tadi kan kepada konsumen kota, konsumen akhir kota, di mana kami melatih konsumen menjadi petani. Wah, ini proses ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Jadi petani itu harus menjiwai, harus tekun, sabar. Yang ketiga harus terampil, punya ilmu, harus disiplin, kemudian kejujuran yang saya ajarkan. Yang kunci pertama yang paling penting adalah semangat. Ternyata orang kota pun bisa. Jadi apa yang saya lakukan ini sekarang sudah berkembang di Kota Malang ini sebagai petani-petani yang handal juga. Bahkan mereka sudah punya pasar sendiri. Jadi kami melatih dan punya sertifikat di dalam pertanian organiknya. Jadi hebat sangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ini monggo silakan yang ingin dengan kami, monggo kami akan membantu Anda di dalam pengembangan pertanian organik ini. Khususnya pertanian organik karena kami ingin mewujudkan yang idealis kami adalah sehat tadi.
Jadi bagaimana caranya mendapatkan konsumsi yang sehat itu. Ya, kalau misalnya mau berkunjung ke sini atau berkontak dengan Bapak Hari, bisa disebutkan mungkin alamat dari tempat ini dan juga mungkin apa nomor kontak yang bisa dihubungi Bapak. Terima kasih. Iki Mas Iko, monggo silahkan Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Alamatnya adalah di kota, di Jalan Raja Wali nomor 10 kantornya, kemudian kebunnya di nomor 6. Jadi kebun yang di kota ini adalah kebun untuk edukasi, jadi untuk pelatihan-pelatihan, untuk anak magang, untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian untuk ibu-ibu yang belajar kami sediakan lahan di sini. Ini ada lahan kurang lebih 1000 meter dan juga untuk tempat pelatihan juga ada. Kalau ingin bermalam di sini juga ada tempatnya untuk bermalam, silahkan ibu-ibu sekalian dan bapak. Kemudian kebun produksi ada di Gunung Kawi, ada 1 hektar. Kemudian alamatnya di Jalan Raja Wali tadi dengan kontak person nomor, coba dicatat kalau punya, 081 7047 7197 7047 7197. Anda harus Bapak Ibu sekalian harus kontak dulu karena kami banyak kegiatan yang lain. Jadi setelah kontak nanti kapan kita bisa ketemu. Monggo. Pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan di sini juga sebagai bisa banyak, saya lihat banyak sekali orang yang membeli baik dari media tanam, baik bibit ataupun juga dari tanaman yang sudah tumbuh. Sedikit yang boleh disebutkan Pak, tanaman-tanamannya atau seperti apanya bibitnya? Bapak Ibu sekalian, jadi lokasi kami di sini memang sempit, hanya 1000 meter persegi ya, dan lahan ini adalah lahan tidur yang kami manfaatkan terutama adalah untuk kepentingan masyarakat supaya mereka bisa belajar dan kami memberikan pelajaran untuk edukasi. Kemudian kami di sini kalau kita lihat ya Bu, Bapak sekalian, sebenarnya jadi petani itu memang berpikirnya ada, wah kami jadi petani harus punya ladang, punya tegalan, punya sawah. Tapi ternyata di sini di bawah ini Pak Eko, ini pesteran ya, pesteran tegel yang ternyata kami bisa bertani. Kemarin saya ibu ini punya tanaman tomat kira-kira 80 polybag itu, hasilnya bisa 50 kilo, kita jual 25 sudah 1 juta ini. Jadi kita tidak harus, jadi ini kreatif banget ya pakai sistem pot ya, sistem pot, dan Bapak bisa belajar di sini. Kemudian kegiatan kami di sini ada juga kelompok tani juga, kami juga menggarap kelompok tani. Kemudian masalah tanaman yang ada di sini memang ada khususnya sayuran organik. Kemudian yang kedua adalah tanaman obat keluarga, toga. Ini semua berkaitan. Jadi kalau kita berbicara masalah toga, tanaman obat keluarga, sebenarnya kami menyediakan preventifnya. Jadi kalau toga itu, kalau kuratifnya kan tidak mungkin kita tiap hari makan mengkonsumsi toga yang dikatakan seperti pemikiran para warga ini. Jadi kami menyediakan untuk hidup sehat dulu, preventif. Jadi sayur organik ini sehat dulu. Jadi termasuk toga juga. Termasuk toga, inilah harapan kami. Kemudian benih-benih juga ada di sini, ada benih sayuran, benih biji, benih tanaman juga ada. Kemudian untuk bunga ini karena lagi tren ini, jadi karena dampak COVID ini kelihatannya, tadi Mas Eko tanya, ternyata dampak corona di sini wah luar biasa. Jadi saya senang sekali melihat karena ibu-ibu karena lockdown mereka ingin mencari kesibukan, terutama untuk memperbaiki lingkungan, bercocok tanam sebagainya. Ini kami kena dampaknya yaitu laris banget ini. Tapi saya bukan masalah larisnya, tapi saya senangnya bahwa orang kota sudah mau bercocok tanam dan bisa memelihara lingkungan, ini yang penting. Ya demikian wawancara kita yang seru sekali dengan Bapak Hari yang sangat-sangat memberikan informasi yang banyak sekali, bisa membantu kita memberikan juga produksinya ini kita ke depan ya, harapannya juga semoga ya produksinya laris, kemudian masyarakat semakin gemar sekali untuk bercocok tanam di rumahnya. Artinya ladang sudah tidak menjadi masalah, tidak punya harus banyak lahannya tidak harus besar, melainkan sekarang itu harus cerdas, harus kreatif, dan memiliki niatan yang kuat. Nah seperti itu, semangat. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari sebagai narasumber kali ini. Semoga ke depan kita bisa mungkin wawancara lagi, boleh Pak ya? Boleh, Bapak. Nah biar mungkin banyak yang belum kita kupas, kita baru awalnya saja ini, ke depan nanti akan banyak sekali, karena hari ini bicara kota kita harus pintar-pintar memanfaatkan apa yang ada di rumah kita, di tempat kita.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.